Pokoknya cuan terus, Cuk. Ini adalah konten pembuktian. Kalau teman-teman belum nonton part sebelumnya atau konten sebelumnya mengenai L-Bank Exchange, cek dulu di sini supaya nyambung nonton di konten ini. Kita akan saksikan bareng-bareng keuntungannya sepadan apa enggak, sesuai enggak dengan yang diberitakan sebelumnya ya. 200% lebih dalam kurun waktu 7 hari dengan menggunakan grid tradingnya L-Bank. Jangan diputus, tonton dari awal sampai akhir, karena di sini kita nggak akan fokus bahas untungnya itu cocok apa nggak, sesuai atau nggak, tapi lebih ke sepadan nggak duit yang dimasukkan sama teman-teman nggak ngapa-ngapain dibandingkan dengan pergerakan charge dan pangsa pasarnya pada saat itu terjadi, keuntungan itu terjadi. Cek bareng-bareng ya. Oke, ini gambarannya ya, di layar grid tradingnya L-Bank. Bagi teman-teman yang baru mau coba atau belum pernah coba, tinggal langsung masuk aja di deskripsi di bawah ya penjelasannya, plus link pendaftarannya langsung diklik, nanti ada diskon transaksi, tentu saja teman-teman bisa manfaatkan itu, langsung diklik aja di bawah ya. Nah, ini gambarannya di mana ini 7 yield 7 hari keuntungan LBK USDT. Ini secara singkat kalau tulisannya seperti ini berarti kan wajar kalau kita menyimpulkan dalam 7 hari dengan menggunakan grid tradingnya L-Bank di token LBK ini USDT, keuntungannya adalah 253,5%. Sedikit berubah ya, sedikit berubah karena ini update tiap hari dibanding pada waktu saya membuat kontennya. Nah, kita langsung scroll aja ke bawah, di mana ini sebetulnya belum persis 7 hari, tapi saya buat aja kontennya karena plus minus pasti hasilnya nggak terlalu jauh beda. Di sini selama hampir 7 hari itu terjadi 546 transaksi ya. Itulah grid trading. Jadi mengambil target profitnya kecil tapi dalam jumlah yang amat sangat banyak. Nah, itu 546 transaksi. Berarti kalau nanti sekitar 7 hari itu satu harinya itu bisa sekitaran 90 transaksi. Itu ngeri ya, 80 sampai 90 transaksi per hari. Terus keuntungannya seberapa besar? Kita langsung masuk aja ke halaman berikutnya biar lebih jelas detail-detailnya. Nah, ini adalah gambarannya. Ini creation time-nya ini pada waktu saya bikin, saya masukin dana ke grid trading ya. Ke grid trading, terus ini operation hour-nya ini sudah berlangsung, strategi ini sudah berlangsung kurang 6 jam lagi, itu pas 7 hari ya. Nah, tapi di sini ROE-nya itu baru 2,69%. Padahal pertama tadi kisarannya 250% ya dalam 7 hari. Kira-kira dalam waktu 6 jam itu bisa nggak nyusul 200% lebih? Bagi saya itu jelas nggak mungkin, mustahil, ora mungkin ya. Dan di sini saya tidak menyoroti ROE-nya. Sekali lagi kita membahasnya apakah ini pembohongan apa enggak, kita nggak akan bahas ke situ ya. Kita akan menganalisa nanti ROE ini sepadan nggak dengan pergerakan harganya, marketnya ya, terutama BTC, leadernya kan BTC, terus dari tokennya itu sendiri gimana, terus dari sisi kalau misalnya dibikin setahun gimana, kita soalnya di sini kan nggak ngapa-ngapain, duitnya diemin selesai gitu ya. Nah, ini ROE-nya ternyata 2,59% dengan grid revenue ini maksudnya keuntungan yang sudah ditutup posisi ya. Ini sudah masuk ke dompet kita. Yang floating ya seperti artinya ini masih bergerak, belum ditutup posisi. Total revenue maksudnya berarti yang sudah masuk di dompet plus floating revenue. Ini total revenue-nya segini, 15 dolaran sekarang posisinya ya. Berarti ROE-nya sebetulnya kalau ditambahkan dengan floating revenue ya nggak 2% ini, pasti di atas itu ya. Prinsipnya seperti itu, karena ini yang dihitung 2, sekian ini dari ini posisinya ya. Yang floating ini nggak dihitung. Itu sekilasnya gambarannya. Dan kalau lihat ini detailnya di sini ya, ini investing asetnya ini yang pertama kali syarat untuk grid trading di LBK ini syaratnya beli 13.700 LBK plus 250 dolar. Cek konten sebelumnya pokoknya ya, intinya nggak akan saya ulangi di sini. Dan ini aset saya sekarang menjadi seperti ini. Nah, ini price range-nya, yang ini nggak terlalu penting, transaksinya segini. Dan kita lihat di bawah ini
per transaksinya ada detailnya. Teman-teman bisa lihat ini sudah ada 28 halaman ya. Wajar tadi 546 transaksi ya. Jadi ini per posisi kenapa keuntungannya segini, ini teman-teman bisa cek. Ambilnya di harga berapa, apakah ambil posisinya short atau long, tanggalnya berapa, itu ada detailnya semua, jumlahnya berapa, fee-nya berapa, itu lengkap. Ya, itu per transaksi ada semua. 546 transaksi ada semua. Teman-teman bisa cek ini yang paling awal di halaman 28 nih. Saya pertama kali ada sinyal transaksi di tanggal 12 April di jam setengah 11 kira-kira ya, 22.21 kira-kira setengah 11 ini posisinya. Pada saat transaksi itu harga LBK-nya di kisaran 0,024 dolar. Nah, ini patokannya ya teman-teman, cek di sini nanti, ini kan harga ini akan kita gunakan 0,024 pada waktu pertama kali grid trading. Itu gambarannya. Dan sekarang kita akan membahas ini 253% ternyata dapatnya cuman 2,59%. Kalau kita lihat lebih jauh sebetulnya di sini dari awal ya, sebetulnya sudah buat saya pribadi terlalu indah. Harga keuntungan sekian kita nggak ngapa-ngapain, by system dapat keuntungan segitu, dan melihat hasilnya sebetulnya masih masuk akal. Setelah kalau teman-teman bagi ini 253,5% dengan ya per tahun, yang artinya 253,5% dibagi 365 hari, karena itu dalam setahun ada 365 hari, ketemunya adalah sekitar 0,7% per hari. Nah, kalau kita kalikan 7, jadi dalam seminggu 7 hari itu dapatnya kira-kira 4,9%, atau kalau dibuletin 5%. Nah, kalau kita lihat kembali lagi ke sini ya. Di sini ROE segini. Ini kalau total revenue-nya ini kita masukin semua, ROE kita di sini memang dapatnya kisaran 4%. Ya, 4%. Jadi kalau disimpulkan, saya coba simpulkan, ini sebetulnya adalah angka untuk keuntungan dalam setahun ya. Saya simpulkan pribadi di sini. Nah, kalau dalam setahun itu masih masuk akal, teman-teman ya. Jadi dalam seminggu, sekali lagi, LBK ini setelah saya coba itu posisinya keuntungannya adalah sekitar 4% kalau floatingnya dihitung. Itu 4%. Sekarang kita baca dari sisi chart ya. Kita ngomong dulu 253% oke lah dalam setahun. Itu masuk nggak? Maksudnya cocok nggak sih kalau kita invest ke situ? Kita lihat setahun yang lalu ya. Sekarang tanggal 19 April. Setahun yang lalu tuh LBK-nya itu di harga 0,022 ya. 0,022 ini saya ambil titik tertingginya ya. Teman-teman dilihat aja posisinya. Sekarang adalah 0,025. 0,022 ke 0,025. Ya, itu posisinya nggak nyampe 20% kenaikannya dalam setahun. Teman-teman nggak ngapa-ngapain, dalam arti setahun kemudian teman-teman buka ternyata baru naik 20%. Kalau teman-teman bandingin sama ini gimana? Nah, itu poinnya. Jadi bukan pembuktian, wah kok ternyata bohongin. Nggak. Kita lihat aja dari sisi itunya. Duitnya teman-teman masukin, teman-teman nggak ngapa-ngapain. Ya, dalam arti di sini duit dingin. Teman-teman udah nggak mikir pusing. Itu poinnya. Cocok apa enggak? Teman-teman buka ternyata sudah returnnya 253%. Nah, itu kalau bagi saya ya, bagi saya ini masuk akal dan realistis. Dan kalau saya punya duit dingin, ini bakal akan saya teruskan grid trading ini ya, karena sudah masukin lupakan dan itu akan terus berkembang. Mau market naik atau turun memang perlu dicoba, perlu diuji coba lagi, karena nanti berkaitan dengan naik turunnya market. Tapi ini adalah hal yang sangat menguntungkan, itu poinnya. Dan yang berikutnya, kalau kita ngomong 7 hari tadi ya, 7 hari returnnya sekitar 4%. 4%, kalau teman-teman lihat, waktu saya ngambil itu tanggal 12 itu memang harganya di kisaran tadi ya, 0,024. Nah, sekarang itu harganya 0,025 sekian. Nah, itu tinggal nanti dibagi. Return 4% itu cocok apa enggak? Buat saya pribadi, kalau saya nggak ngapa-ngapain, itu cocok. Dan ini masih floating loh. Jadi 4% itu masih bergerak terus. Dan saya perhatikan ketika candle-nya naik, ini di hari yang kedua ya, tanggal 14 ini, di ini.
waktu dia menyentuh hampir 0,028, pada saat itu loh, baru 2 hari, floating saya itu sempat sampai ke ini ya, total revenue saya di hari kedua sempat di atas 30 dolar. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa kita manfaatkan. Jadi ketika candle hijau tinggi, mungkin kalau teman-teman yang pengen repot sedikit ya, pengen pakai grid trading ini tapi pengen repot sedikit karena pengen menghasilkan profit yang lebih besar, teman-teman bisa terminate strategi. Otomatis kalau di terminate strategi, jret, tutup posisi semua, maka total revenue-nya yang teman-teman dapat. Tinggal kalau nanti marketnya merah lagi ya teman-teman masukin lagi asetnya, itu bisa. Dan itu memang sedikit repot, tapi barangkali bagi teman-teman yang pengen mendapatkan profit lebih, teman-teman bisa pakai. Nah, itu poinnya, adalah di situ. Jadi kita nggak selalu melulu ngelihat ROE terus atau ini terus apa dibohongin atau enggak. Lihatlah ke situ. Teman-teman nggak ngapa-ngapain loh. Ini bisa jadikan salah satu solusi kalau teman-teman sekali lagi punya uang dingin yang daripada trading last loss terus masukin. Buka 1-2 tahun kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Nah itu, dan yang berikutnya saya lanjutkan dengan, oke, ini budgetnya ini tinggi. Karena kemarin LBK token ini seperti yang saya sampaikan, ini butuh modal antara LBK dan USD total 580 dolar. Nah itu tinggi banget ya, tinggi banget. Berarti kisaran berapa itu? Hampir sudah 8 juta lebih. Nah, saya coba cek, ternyata banyak yang lebih murah dengan return yang lebih tinggi. Nah, ini asik, teman-teman tinggal cek aja di sini. Nah, ini ada ALTS, terus ada GameFi, ada BTC, ETH. Salah satunya adalah teman-teman masuk ke GameFi. GameFi ini adalah yang game cenderung metaverse. Salah satunya kalau kita klik di sini ini ada Sen ya. Saya dapatkan di ini Sen. Ini modalnya ternyata nggak gitu gede dan returnnya lebih besar. Nah ini 455%, hampir 2 kali lipatnya LBK di sini. Nah modalnya ini ternyata cuman ini, nggak usah pakai USDT, ini cukup pakai sennya senilai kalau dibuletin 89 sen, berarti sekitar 90 sen. Modalnya itu 3 jutaan, jauh lebih murah dibanding tadi LBK dengan tingkat keuntungan lebih besar. Enak ya. Nah ini mungkin yang selanjutnya akan saya masukkan ke kayak gini-gini aja, modalnya lebih kecil tapi tingkat keuntungannya lebih besar. Nah lebih enak, intinya gitu aja. Nanti akan saya terminate strategi masukkan ke sini, atau masih terlalu besar, saya nemuin lagi yang lebih kecil ya. Tapi teman-teman bisa cek aja ya, ini di ALTS ini, ALTS ini isinya koin-koin micin yang murah-murah banget. Dan kalau kita klik raca, 7-day yield-nya masih lebih besar daripada LBK. Tapi modalnya di sini ini 81.000, sekitar 81.500 raca tanpa perlu USDT. Dan kalau teman-teman hitung dengan harga sekarang itu kurang lebih 2 jutaan modalnya. Kalau tadi pakai yang metaverse, teman-teman cari aja di GameFi tadi, itu rata-rata modalnya kisaran 3 jutaan ya, plus minus di situ. Tapi kalau ALTS, ini rata-rata ada yang di 2 jutaan, hampir mirip-mirip 2 jutaan, yang koin-koin micin tadi yang masih murah-murah. Nah ini teman-teman bisa pakai, karena 7-day yield-nya paling murah. Tapi sementara yang saya temukan 7-day yield-nya paling tinggi ya yang di ini, GameFi ini, terus Sen. Tapi mungkin saya belum klik satu-satu, teman-teman tinggal check-in satu-satu ya. Ini modal 3 jutaan. Nah, ini teman-teman bisa coba, masih perlu dicoba lagi, terutama kalau marketnya turun jauh. Saya nggak ngerti apakah akan tetap profit atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi sementara ini, dengan market yang cenderung turun, kenapa kok saya bilang cenderung turun? Karena kembali lagi saya patokannya adalah BTC. BTC pada waktu saya mulai, itu di tanggal 12, nih di tanggal 12 ya. Di tanggal 12 tuh BTC-nya pas tinggi. Pas itu BTC itu di posisi 41.000 pada saat saya masukin dananya. Nah, sekarang BTC-nya itu di harga 40.700-an. Artinya kalau kita invest BTC di harga yang sama, karena kan leadernya BTC, itu kita dalam posisi minus. Tapi karena kita masukin di grid trading ini, dan tadi kasusnya LBK, kita masih ada profit floating dihitung 4%. Dah patokannya ini grid trading dalam 7 hari, kalau pendapat saya selama 7 hari ini layak dicoba pakai uang dingin, pakai uang yang teman-teman nggak pusingin mau mikir trading apa.
bisa dicoba, tapi kembali lagi semuanya tergantung teman-teman dan sekali lagi masih perlu diuji coba. Saya akan uji coba terus dan mungkin kalau menemukan hal yang menarik lagi akan saya jadikan konten. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.